Silakan, A- siapa itu? Si Mamura. Halo, Ya, silakan Pak. Mau tanya apa Pak? eh Eli, aku mau nanya dong, kenapa mesti ada kematian dalam pandangan kita sebagai orang Kristen? Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Kematian itu karena dosa. Manusia, Tuhan itu tidak pernah menciptakan manusia untuk mengalami kematian. Jadi Tuhan nggak pernah ciptakan Elia untuk mati sampai usia 70 tahun. Untuk mati sampai usia 80 tahun. Sejak semula untuk memenuhi tujuan Allah, Kejadian 1 ayat 28, bahwa kita berkuasa atas bumi ini, itu untuk tujuan yang kekal. Bukan untuk waktu yang sementara, tetapi apa yang membuat kita mengalami kematian? Dosa. Sebab Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang buat kita mengalami kematian. Enggak. Enggak ada Tuhan kita itu ciptakan kita mati lalu nyawanya dicabut-cabut lah atau nyawanya diambil-ambil. Enggak ada itu. Manusia diciptakan untuk hidup. Makanya Kejadian 1 ayat 26, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita itu diberi bibit ilahi sejak semula dicipta. Makanya kita bisa hidup. Allah itu hidup, kita pun hidup. Allah itu berpribadi, kita pun berpribadi. Allah itu berakal budi, kita pun berakal budi. Allah itu memiliki roh, kita pun diberikan roh menurut kinerja dan kuasa rohnya yang menghidupkan. Ayub 33 ayat 4. Jadi kematian itu terjadi kenapa? Karena kita sudah tercemar oleh karena kuasa. Kuasa apa? Kuasa dosa. Karena dosa itu tidak bisa bersatu dengan yang kudus, maka lawannya yang kudus adalah dosa. Nah, kalau yang kudus itu adalah hidup, maka yang tidak kudus adalah mati. Maka Allah yang hidup adalah Allah yang kudus, maka kita yang berdosa adalah orang-orang yang mati. Jadi nggak ada Tuhan ciptakan manusia untuk alami kematian tuh nggak pernah. Tuhan ciptakan kita untuk memiliki hidup. Makanya tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk memulihkan kembali rancangan yang semula dari penyelewengan manusia di dalam dosa. Makanya Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah hidup itu. Akulah terang dunia." Yang artinya di dalam Tuhan Yesus kita yang sudah mati oleh karena dosa, kita bisa memperoleh hidup di dalam hidupnya Dia yang sempurna itu. Makanya di langit bumi baru nanti kita akan kembali seperti keadaan Adam dan Hawa di mana maut tidak ada lagi. Gitu. Jadi kematian itu ada, bukan Tuhan yang buat, tapi kita sendiri yang membuat kita mati oleh karena dosa-dosa kita. Dan dosa kita itu tidak dapat bersatu dengan Dia yang kudus itu, maka konsekuensi lawannya hidup itu adalah kematian. Makanya kita mati. Oke, jadi kalau misalnya ketika manusia itu mati, ini kita bicara soal Kristen ya, kita yang meninggal di dalam kekristenan. Ketika kita itu sudah meninggal, apakah yang meninggal ini langsung kayak misalnya dia yang berdosa langsung dijatuhkan ke neraka atau gimana sih setelah kita meninggal? Kalau kita lihat kisah orang kaya dan Lazarus, ketika orang meninggal, ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka rohnya itu akan dituntun oleh malaikat ke Firdaus. Tapi kalau dia tidak percaya Yesus, maka dosa-dosanya akan membuat dia tersiksa di alam kematian, yaitu Tartarus. Ya, jadi ingat, yang membuat kita ke neraka itu adalah dosa-dosa kita sendiri. Makanya Hmm. Rasul Paulus dalam Efesus 6 berkata, lawan kita adalah penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara, pemerintah-pemerintah, yang artinya ketika orang tidak percaya Yesus, maka rohnya itu akan ditawan oleh iblis-iblis yang ada di udara ini dan dituntun kepada maut. Itulah alam maut. Hmm. Ya. Nah, kalau dia percaya Yesus, maka akan ada malaikat yang menuntun rohnya itu menuju Firdaus, melewati
udara-udara ini. Nah, iblis-iblis itu akan menuntut jiwa kita, tetapi malaikat ini akan menuntun kita sampai ke Firdaus, ke tempatnya Bapak Abraham. Begitu. Ya. Eh, kalau untuk apa namanya di dalam Alkitab dia tertulis di mana ya? Iya, di Injilnya Rasul Lukas tentang orang kaya dan Lazarus. Kamu cari aja. Orang kaya dan Lazarus, lalu Yohanes 8 ayat 24, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Lalu mengenai Tartarus, 1 Petrus, 1 Petrus, oh bukan 1 Petrus, 2 Petrus 2 ayat 4. Oh ya, 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4 itu tentang Tartarus. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dengan demikian mereka ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman. Nah, gua-gua yang gelap itu dalam bahasa Yunaninya adalah Tartaro atau Tartarus. Ya. Oke. Lalu kemudian tadi kan kita yang meninggal di dalam apa tadi? Kita yang percaya kepada Kristus, ketika kita meninggal kita akan dituntun ke mana tadi? Firdaus. Ke Firdaus. Berarti apakah nanti kita itu akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus itu apa sih? Gimana ya? Lupa aku. Apakah nanti kita akan dibangkitkan ketika Yesus datang kedua kalinya atau gimana? Iya, kita akan dibangkitkan. 1 Korintus 15. Kita akan dibangkitkan sama seperti Kristus yang sulung telah bangkit. Ya, kita akan memperoleh tubuh kemuliaan. Jadi orang-orang yang sudah meninggal itu yang rohnya sudah di Firdaus dan di Tartarus, maka tubuh mereka nanti di bumi ini ketika Tuhan Yesus datang akan dibangkitkan lalu dipersatukan dengan roh mereka semuanya. Gitu. Oke. Dihakimi. Nah, kalau kita yang masih hidup ketika dia datang dan kita masih hidup, maka tubuh kita yang sekarang ini akan otomatis diubah menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Makanya Rasul Paulus berkata, yang binasa ini harus kita tinggalkan dulu untuk mendapatkan tubuh yang tidak dapat binasa. Karena tubuh kita yang sekarang itu tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Karena dalam kerajaan sorga, darah dan daging itu tidak masuk. Nah, tubuhnya kita nantinya adalah tubuh yang sesuai dan bisa beradaptasi dengan ekosistem langit bumi baru di mana tidak ada lagi dosa. Nah, sedangkan tubuh kita ini masih berdosa. Jadi, orang itu harus mati untuk menanggalkan tubuh kita yang berdosa ini. Makanya orang Kristen itu nggak perlu takut mati. Kenapa? Karena kematian dalam iman Kristen adalah sebuah pengharapan baru di mana kita meninggalkan tubuh kita yang berdosa yang hina ini dan kita bersatu dengan para kudus di dalam Firdaus dan kita punya pengharapan di dalam iman bahwa Tuhan akan membangkitkan tubuh kita di dalam tubuh yang mulia seperti tubuhnya itu dan bersatu dengan roh kita yang menanti di Firdaus. Makanya Rasul Paulus berkata hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi orang Kristen tuh nggak perlu takut mati. Karena kematian bagi kita bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Tapi kematian bagi kita adalah sukacita dengan terwujudnya harapan kita bahwa kita akan bersatu dengan para kudus di Firdaus dan memperoleh tubuh kebangkitan atas kemuliaan yang kita peroleh dari Kristus. Begitu. Ya. Oke. Thank you ya Elia.